Semang menjajal, petang jagdin menjajal, lemah apa winter. Cara menu masakan, masakan hidup. Weh. Apa ya kuang sebenarnya? Beli. Apa? Beli tet ngerenggang dah beli. Sing, beli menggending. Beli sekarang adi lain tuh ayo beli hari ini tumben gitu loh. Yuk, beli lagi kacau nih yuk. Hah? Kacau beli. Rumah tangga beli lagi dibagikan petir di siang hari dan bagikan apa namanya hujan salju di kutub utara yuk. Adi puitis sajan beli-beli. Kuliah benyeh doang yuk. Jak menjajal, bejak kurang tapi kengken je pedih-pedih kurang beli-beli tenten apa dana mundur yuk. Beli sabar beli gitu. Tetangga konyo ngorin. Kengken. Bas gitu kami kurang beli tuh jangan uliang kita anget yang. Man? Beli tidak akan pernah mengembalikan istri beli kapanpun juga yuk. Duh, terharu ayo nih ngapa beli seorang sosok suami idaman beli. Sing tuh sing masalahnya yuk. Menapa masalahnya Beli beli? nyentano kamu yuk. Sing beli uliang. Oh, belinya uliang gitu. Iya, ada untuk beli uliang ya kan beli uliang kan lu. Ada beli itu sing tadi kita harus akur-akur nawang dalam rumah tangga tuh. Tapi kadang-kadang suami terlalu menuntut ya istri. Istri itu kan perlu healing masih. Istri perlu healing gitu. Oh, healing tuh apa dan refreshing gitu nawang beli. Mas lebihan kurang beli refreshing. Angken. Bilang ajak ke supermarket. Ajak beli. Lagi Pak borkat baru, Pak sandal baru, Pak kenip baru. Kadang tepuk yang gue di swalayan beli jak romantis, beli gandeng, beli liman kuran, beli Sing ulian romantis. Penulian apa? Ulian penyayong-oyong pada mengenap lagi. Gitu, maksudnya mau belanja gitu. Wenten tamu. Swastiastu Ibu. Terus belinya. Idola beli yuk, idola beli itu dari dulu yuk, dari kecil. Om Swastiastu. Swastiastu, Prof. Ketemu sampurasun warung. Aduh, luar biasa beli hari ini beli. Beli lagi jadi itu sudah tidak asing lagi mendengar namanya beliau. Iya, betul sekali. Seorang psikiater hebat Bali yuk. Betul beli. Hari ini bersyukur beliau hadir makan di warung beli. Beli akan membedah semua masalah rumah tangga. Nah, kebetulan beli. Kebetulan yang akeh medui makin Prof masalah rumah tangga. Oh, oke, boleh masalah. Kan Niki kon daripada ke rumah beliau kan Niki kan. Pas sekali. Nah, Niki semua sampun simpang Niki, Prof juga tenter ke. Ucap Niki mulai bos kita punya banyak sekali menu hari ini. Betul. Ada kopi pahit, kopi manis, kopi luwak, kopi susu, kopi tubruk. tapi yang ada kopi hitam. Yang terpisahnya nih kok. Nah, semua niki menjaring tujuh kota istri Agung Kusumawardhani sebagai Manggala Pakis MDA Bali sampun simpang di semua. Nala Riki Wenten Prof Leh Ketut Suryani psikiater yuk. Beliau idola bisa Swastiastu Prof. Dan juga ada beliau Dokter Bagus, Sekolah Bagus Jaya Lesmana sebagai psikiater juga, Swastiastu, Dokter Bagus sampun rawuh. Pokoknya apapun yang beliau beli hari ini yuk, beli. Oh, beli yang bayar gitu. Maksudnya beli ada di ini masih. Ibu ampura, yang kebetulan di warung niki madolan wedang. Yang siapkan wedangnya manis tapi pahit Ibu Patah sekali biasa, pahit. Pahit. Ibu cak senang wedang pahit. Ibu Prof. Yang toyo manten. Toyo manten. Dokter? Yang wedang manis. Wedang manis, ton senang sane pahit. Biar tambah manis nih. Hidup sampun manis. Hidup sampun. Tiang siapkan dulu wedang. Nah, niki bisa mumpung mau niki titiang mau beli barter ayo nabi ini keadaan rumah tangga titiang masih sekali mungkin tapi mungkin niki tiang agak sedikit kaget niki biasanya yang titiang ngiring satu cekorda niki biasanya membahas masalah budaya seni adat istiadat niki sebagai Manggalani Pakis Bali makin iring titiang niki sejarahnya tapi wasanya membahas masalah rumah tangga apa yang menyebabkan itu sehingga Pakis Bali juga meranah ke sini ke rumah tangga gitu terus matur semua Pak Tut yang baosang indik kenapa sampai paiketan kerama istri mengambil tema menghadapi kekerasan dalam rumah tangga titiang baosang titiang ringawal santukan paiketan kerama istri Provinsi Bali niki terlahir atas amanat dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali dan sapunika. Nah,
Kalau yang sebelumnya kita bicara terkait dengan memelihara, merawat, membina warisan budaya yang ada ring Bali yang mungkin menghadapi kekerasan dalam rumah tangga seperti berbeda dan sapunika. Nah, yang bausang ring Perda nomor 4 tahun 2019 wantah wenten ketiga yang menjadi amanat kenapa sampai Perda tersebut diterbitkan. Dan sapunika yang pertama menjaga kesucian alam Bali, tentu tugas kita semua sani wenten ring Bali tanpa membedakan siapapun. Kemudian yang kedua mensejahterakan masyarakat Bali. Nah niki unteng materi nesane baosang mangkin ke wantah ngeranjing ring mensejahterakan masyarakat Bali. Kenapa sampai kami ring Paiketan Kerama Istri mengambil tema yang seperti niki? Santukan tanggal 12 Mei kemarin ring Paiketan Kerama Istri sampun ngemargiang webinar. Kemudian kondisi Bali saat ini memang semakin tahun terjadi peningkatan jumlah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, napi malih ring Paiketan Kerama Istri puniki sebagai organisasi lembaga adat tidak hanya ada ring provinsi, saki wenten ring kabupaten kota, ring kecamatan, dan ring 1493 desa adat. Jadi ranahnya ageng pisan. Nah sehingga dengan data tersebut siap tidak siap Kerama Istri ini harus ngeh wenten data ternyata kekerasan dalam rumah tangga terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah niki data puniki apakah karena pandemi yang berkepanjangan, banyak masyarakat yang tadinya punya penghasilan kemudian sumber pendapatan tertutup sehingga penghasilan dia tidak tercukupi. Ini kita makanya hal yang membuat kenapa data sampai terus meningkat. Nah niki yang menetapkan sampun kentan yang bawasan kenapa sampai kami ring Paiketan Kerama Istri mengambil tema menghadapi kekerasan dalam rumah tangga karena mewali ring Paiketan Kerama Istri sebagai tugas dari kita semua. Karena kalau kita melihat dari sastra yang ada memang rumah tangga tersebut disebut sebagai surga. Ciptakanlah rumah itu sebagai surga. Kalau sampun terjadi kekerasan dalam rumah tangga, surga kita semakin doh au metangi sampun meyegan, sampun ya konflik lah terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Niki yang membuat kami bahwa menghadirkan beliau sebagai narasumber Ibu Prof Niki karena kami merasakan siap tidak siap semeton Kerama Istri ini harus ngeh. Terjadi data peningkatan yang luar biasa. Nah, menikah alasannya Jadi luar biasa sekali nih kalau Paiketan Kerama Istri ternyata memang juga harus ada di dalamnya nih untuk menyadarkan bagaimana pentingnya sebuah kerukunan, keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga. Malih nih puniki Pak Tut karena ring Paiketan Kerama Istri sebagai organisasi baru wenten 3 bage. Jadi wenten bage Parahyangan, bage Pawongan, dan bage Palamah. Nah yang mungkin ini materinya bage Pawongan yang wenang jadi kehidupan antar manusia dan kalau sudah terciptanya sebuah keharmonisan apapun bisa dilakukan dengan baik. Nah niki Prof Sinar kurang demen wedangnya sampun. Oh wedangnya sudah siap nggih. Ibu niki wedangnya sampun. Wedang asli Bali niki. Tiang pikir boyo-boyo. Asli niki. Asli nggih. Niki juga bukan properti asli. Niki ledang enten nggih. Serius wonten warung. Iya, niki Kang yang warung di desa niki dokter. Ibu Prof. Nika juga karena pandemi yang coba untuk berkebun sih. Nika hasil kebun nih kan hasil kebun sirup nih. Tetangga. Beli ngaku kan beli bola. Ibu sok dura sadar. Nah, Niki jujur yang dari kecil sudah mengenal nama Prof, tapi akhirnya Niki bisa duduk di dalam satu acara Niki kehormatan dan kebanggaan buat ya. Mungkin Niki mumpung Niki mentaken Niki Prof, apa yang menyebabkan kira-kira sehingga data-data tadi setiap tahun meningkat. Nah, apa yang bisa dilihat dari sisi apa yang bisa dilihat sehingga kekerasan KDRT ini sering terjadi yang tidak pernah terputus-putus. Selama ini orang berpikir bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu karena faktor ekonomi,
karena pekerjaan, karena kesibukan, dan tidak ada pembantu dan sebagainya. Tetapi kalau kami lihat kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ujung-ujungnya adalah karena dia mengalami trauma waktu kecil. Waktu kecil, apakah di dalam kandungan, apakah waktu dilahirkan maupun dibesarkan, di mana orang tuanya juga mengalami trauma sebelumnya, sehingga waktu dulu kecil ibu bapaknya dipukul, dimarahi oleh ibu bapaknya, jengkel, marah, benci sama ibu bapaknya, tanpa sadar Tuhan itu menguji. Benarkah kamu membenci orang tuamu? Pernahkah kamu tahu bahwa orang tuamu tidak ingin sebenarnya melakukannya, tetapi karena tanpa sadar dia melakukannya, karena dia ingin diberikan pelajaran oleh beliau. Nah, ini pun juga terjadi pada anak-anak ini, sehingga akhirnya terjadi kekerasan seperti yang dia alami waktu kecil. Yang kedua, juga dengan adanya KB di Bali itu, banyak orang dipaksa untuk menggugurkan karena hanya boleh punya anak 1, 2 saja maksimum. Dan tanpa sadar kita melakukan pengguguran pada anak, janin kita, dan orang menganggap itu kan sekedar setetes darah. Tetapi dalam pengalaman kami, waktu wawancara, sebagian besar gangguan jiwa maupun ketidakharmonisan dalam keluarga, karena janin-janin yang meninggal, yang tidak ada yang mengurus, tidak ada yang memberikan doa, datang mengganggu, biar orang tuanya sadar dia itu ada di dunia ini tapi tidak pernah dianggap ada. Nah, itu pandangan saya, sehingga dari sudut budaya Bali, gangguan jiwa apapun itu tidak bisa dilihat bahwa ini karena satu faktor, tapi lebih banyak kita melihat dari mind, body, spirit, sosio budaya. Jadi peranan spirit itu sangat penting juga dalam keadaan ini. Semua luar biasa. Niki ada hal spirit di dalam sebuah kehidupan ini. Niki wedang tios niki berbeda kita. Niki kalau panas harganya 5.000. Kalau dingin sekat tali. Sebelum sekat tali kita minum dulu, dulu tengah hangun. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Menikmati. Ini beli tiang punya pantun beli. Beli kopi ke Candi Dase. Adina yuk. Mali-mali iri kireng warung wirasa ring TVRI. Media pemersatu bangsa. Mentan malih sikit pantun. Mentan malih. Meli jaja uli ke tangun titi. Meli jaja uli ke tangun titi. Artinya? Pakis Bali selalu di hati. Doang-doang ya, pasti lagi ngapalkan. Tapi beli kita juga mengundang pemirsa di rumah Niki untuk nyarangin interaktif Iriki. Ring nomor telepon 0361 237706 utawi ring 081 139 605
500. Terus ini dua pertanyaan derusa. Nah, beli Tiang sangat tertarik nih kan Tiang juga sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, punya pasangan di rumah. Tiang ingin bertanya sarang Dokter Bagus. Dokter Bagus, kalau rumah tangga yang harmonis ini kan impian semua orang, dokter. Nah, kalau Tiang ingin menanyakan dari dokter sendiri, kira-kira faktor-faktor apa saja lagi yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga? Bagaimana caranya suami menghadapi istri dalam rumah tangga nih ke dokter? Jadi kalau kita melihat rumah tangga itu tentu diawali dari rasa saling suka sebenarnya untuk membangun sebuah rumah tangga. Saling cinta, kemudian mereka memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Sehingga berharap ada keharmonisan dan tentunya berakhir dengan suatu yang membahagiakan. Tapi pada kenyataannya memang tidak semua bisa berjalan sesuai impian masing-masing. Dan di sini ya kemudian muncul adanya suatu kekerasan. Kalau tadi Prof mengatakan terkait memori masa kecil, tapi saya mencoba melihat bahwa ketika ada suatu tindak kekerasan itu tidak terlepas dari unsur adanya power dan kontrol. Jadi sepasang ini antara laki dan perempuan yang membangun rumah tangga ini tidak jarang muncul keinginan untuk menguasai. Apalagi kalau sudah menikah merasa pasangan saya ini milik saya. Jadi akan muncul power untuk menguasai dan mengontrol. Meskipun power itu bukan berarti harus kekuatan dalam arti fisik. Tidak jarang sekarang ini kita lihat secara finansial pun menjadi suatu argumen untuk membuat dia membuat pasangannya menjadi lebih lemah daripada dirinya. Sehingga kekerasan itu identiknya sebenarnya bukan hanya serta-merta adalah tindakan yang dilakukan oleh laki-laki. Dan ini yang sering disalahartikan menjadi stereotip di masyarakat bahwa kalau kekerasan di dalam rumah tangga itu korbannya pasti perempuan, pelakunya pasti laki-laki. Nah, padahal yang kita lihat sebenarnya angka ini mungkin akan sama antara laki dan perempuan dan kedua-duanya mungkin underreported. Tidak semuanya mau melapor, apalagi kalau berhubungan dengan rumah tangga. Ada yang mengatakan ini aib dalam rumah tangga, apalagi kalau korbannya adalah laki-laki. Maka kalau dia melapor, ada pemahaman di masyarakat bahwa kalau laki menjadi korban perempuan, dianggap laki-laki itu lemah. Sudah dianggap lemah, terus melapor lagi. Kemana? Belum lagi tempatnya tidak ada. Karena yang kami lihat yang sekarang digencarkan oleh pemerintah kan adalah memberdayakan perempuan, memberikan perlindungan pada perempuan, tetapi tidak memperhatikan bahwa laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Karena tadi ada power dan kontrol. Ketika yang lebih menghasilkan yang perempuan, tentu yang perempuan ingin menguasai. Nah ini yang perlu diperhatikan di dalam rumah tangga itu butuh suatu keharmonisan. Cuman untuk menciptakan suatu keharmonisan itu kan tidak suatu yang mudah. Apalagi yang namanya rumah tangga, yang rumah ada tangganya katanya harus berproses. Tapi tadi benar kata Ibu Cotia bahwa rumah itu harusnya menjadi sorga. Cuman pada kenyataannya 2 tahun terakhir ini sudah menjadi pembuktian dengan adanya COVID ini kita dibawa kembali ke rumah untuk melihat surga itu, tapi apa yang terjadi? Kan bukan surga, yang muncul justru neraka. Angka kekerasan seperti tadi Bu Tia mengatakan meningkat. Yang menarik lagi, Indonesia lebih tinggi daripada negara maju angka kekerasannya. Di Amerika dilaporkan 35% meningkat, di Inggris 25%, sementara di Indonesia 52% meningkat. Nah ini perlu kita pertanyakan, apakah kita salah dalam mengartikan rumah tangga itu, sehingga menitik beratkan lebih pada perempuan tanpa memperhatikan laki-laki yang juga menjadi bagian dari rumah tangga tersebut. Dari data bunuh diri yang kami coba evaluasi tahun 2020-2021 terjadi peningkatan 100% dari 65 menjadi 130, itu 80% korbannya adalah laki-laki. Sehingga kalau saya hipotesiskan, asumsikan ini, tapi ini kan baru data setahun. Tapi saya bisa hipotesiskan mungkin karena perempuan begitu diberdayakan, begitu dilindungi, akhirnya laki-laki ini menjadi tidak berdaya. Dan mereka menjadi korban kekejaman perempuan dengan melakukan tindakan bunuh diri. Dan sekarang data tahun ini sudah 29 orang mati bunuh diri
malah meningkat persentasenya, 90% adalah laki-laki. Jadi dari 29 itu 26 korbannya adalah laki-laki, 3 perempuan. Nah, apakah kita akan membiarkan ini terjadi ketika kita hanya menitik beratkan pada perempuan tetapi tidak memperhatikan pasangannya, sementara kita mengatakan ini rumah tangga yang harus diperhatikan. Sehingga tadi Ayu mencoba mengatakan bagaimana kalau laki-laki suaminya keras sama istri. Kalau laki-laki memang ketika mereka melakukan kekerasan lebih terlihat, karena kan secara fisik mungkin lebih mampu mereka bereaksi dengan kekuatan ototnya dan sebagainya. Tetapi kekejaman perempuan lebih soft terlihat, tetapi efeknya sama. Seperti tadi kata Pak Ketut, kalau perempuan diajak keluar minta beli ini, minta beli itu, kalau tidak dibelikan ngambek di rumah. Bahkan ada istilah, ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Nah, ini kan suatu bentuk kekejaman perempuan sebenarnya pada laki-laki, tetapi kita tidak berani untuk menyampaikan karena menganggap yang harus dilindungi perempuan saja. Karena perempuan itu yang dikerasi. Ya mungkin dikerasi secara fisik, tetapi ada kekerasan verbal, ada kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, bahkan tadi ada kekerasan finansial yang perlu diperhatikan. Jadi saya rasa kalau kita bicara rumah tangga tidak cukup hanya melihat korban saja, dalam arti sisi ini adalah perempuan saja, tapi yang menjadi korban ini kedua belah pihak. Belum lagi kalau di rumah tangga itu ada anak. Anak itu sering kita abaikan karena emosi yang kita ingin selesaikan secara instan. Misalnya dengan memilih perceraian. Kalau cerai berharap masalahnya selesai, padahal tidak selesai di sana. Atau berharap pelakunya dihukum, apakah kemudian permasalahan selesai? Tidak. Justru yang kita harapkan adalah adanya tadi keharmonisan yang saling mengerti, saling memahami, dan tentu kuncinya adalah komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini bisa dijalankan dengan baik di rumah tangga, bisa saling mengerti, saling memahami. Karena kalau saya lihat waktu mereka pacaran kan laki-laki suka merayu ya, suka merayu, perempuan senang dirayu. Tapi ketika berumah tangga, kemana rayuan itu? Apakah karena perempuannya sudah terlalu banyak bicaranya sehingga laki-laki tidak ada tempat untuk merayu lagi, atau ada hal lain? Nah, ini saya rasa perlu kita sikapi bersama agar yang namanya surga yang tadi diharapkan ada di rumah itu tidak hilang begitu saja. Hanya kita menitik beratkan pada satu aspek saja, itu di sisi perempuan saja. Jadi baru paham nih, mungkin kalau orang bilang kekerasan rumah tangga yang dilihat itu ketika suami memukul istri. Kekerasan fisik. Iya, ternyata banyak dari banyak perempuan, sekali. kata dokter, dari perempuan secara halus tapi efeknya sama. Bahkan itu dari data ini banyak laki-lakinya yang lebih mengambil jalan pintas untuk mengakhiri semuanya. Aduh, baru yang sukses mau nih mendapatkan suatu ilmu yang baru. Ternyata bukan hanya kekerasan fisik itu yang disebut KDRT. Nah, ini ada kaitannya dengan Pakis Bali juga mungkin Bu Cok, dengan adanya sedemikian tingginya KDRT yang terjadi bahkan di Bali juga banyak kejadian, bahkan ada mohon maaf baru kawin nikah 2 bulan sudah cerai, baru punya anak 1 sudah pisah, tidak melanjutkan bahtera rumah tangga lagi. Nah, ini apakah ada hubungannya? Nah, Pakis Bali ikut peran mengambil alih di dalam bagaimana menyelesaikan masalah-masalah keluarga ini dalam hubungannya melestarikan budaya yang ada di Bali, adat yang ada di Bali. Puniki, kalau kita melihat keberadaan paiketan kerama istri ini kita nuentannya di seluruh Bali ya. Nah, sementara di dalam sastra agama Hindu karena sane ngerang paiketan kerama istri sane medesa adat kan seperti artinya jelas beragama Hindu. Kalau kita melihat mencermati apa yang ada di dalam sastra Hindu kita, sebetulnya para leluhur kita beliau sudah menyiapkan semuanya. Hanya kita yang tidak rajin membaca dan tidak mau tahu pakaian. Nah, ini disebutkan kalau laki perempuan melakukan ikatan dalam bentuk perkawinan, dia berumah tangga, Nika tentu harapannya akan melahirkan anak yang suputra. Dan sampai Nika sering sekali semoga memiliki anak yang suputra, kan selalu begitu. Nah, sebetulnya kalau kita mencermati yang disebut suputra itu yang seperti apa? Nah, Nika di dalam sastra Hindu jelas disebutkan yang pertama beruh ring wede. Jadi paham kepada memiliki pengetahuan yang bagus, yang baik. Katanya jangan sampai pengetahuan dilencengkan begitu.
Kemudian napi persaingan ini menghormati leluhur. Menghormati leluhur. Kemudian yang ketiga, tentu sebelum kita melakukan apapun kita selalu berdoa kepada Yang Widi. Dan sapunika kemudian yang keempat, menyayangi sesama. Jadi bagaimana sebuah rumah tangga bisa mengisi anaknya dengan 4 hal niki. Bagaimana sebuah rumah tangga bisa memberikan 4 hal niki. Nah, kalau suami istri paham dengan apa yang mereka inginkan, seperti tadi disebutkan di depan anak harus bertengkar macam-macam, niki kita sudah menanamkan hal-hal yang sangat-sangat buruk sekali kepada anak ini, sehingga akan mengulang lagi begitu dia berkeluarga, dia akan merekam lagi otak bahwa sadar mereka akan keluar semua tanpa mereka sadari. Trauma itu muncul lagi ketika betul-betul ada di mungkin sebetulnya leluhur kita sudah punya, kenapa tidak itu kita sosialisasikan? Weruh ring wede tar melupeng Peter Pujo, jadi jangan sampai melupakan. Nika sebetulnya sami wenten, nika kebetulan kekuatan yang luar biasa sekali kalau itu bisa ada di tangan perempuan, khususnya karena seorang ibu pasti sangat dekat dalam hal mendidik anak-anak. Nah, paiketan kerama istri berkepentingan sekali, mangde kerama istri ngah sarang napisan kita punya. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu cara bagaimana ketika itu terjadi, akhirnya rasa saling memiliki, cinta kasih dan eling pada leluhur dan sang pencipta itu mungkin akan bisa meminimais hal-hal itu terjadi. Yang tidak diinginkan. Mungkin sampun harga selai tali. Sampun agak dingin. Agak dingin kopi sedikit unggahan dulu, Medang. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ingin beli jajali di Candi Dasa. Artinya ya? Muali-mali iriki reng warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Nah, muali titi yang mengundang pamirsa nyarengin interaktif ring nomor telepon 0361237706 utawi ring 081139605500. Durusan. Yang sekali bahasanya sampun pun lah ketika punya masalah ungkapkan. Ya, kita bertanya. Betul. Siapa tahu di dalam pertanyaan itu akan menghasilkan jawaban yang bisa memperbaiki apa yang kita harapkan. Gitu. Bijaksana sekali beli itu. Bijaksini. Oh, bijaksini karena di sini. Kalau nanti di sana bijaksana gitu. Aduh, luar biasa topiknya hari ini beli itu, terutama untuk kita pasangan-pasangan yang sedang ini berumah tangga. karena kan realitanya di masyarakat seperti itu. Ketika kita bisa berbicara dan tahu caranya, kenapa tidak untuk lebih membuat keluarga kita tuh lebih harmonis dan menemukan surga di dalam rumah tangga itu. Betul sekali. Nah, makin tiang jagi metaken sarang Prof, kalau menurut pandangan Prof sendiri, bagaimana caranya yang efektif untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, Prof? Kalau ingin meminimalisir kekerasan, bisakah dalam mendidik anak itu laki perempuan sama? Tapi saya melihat di Bali ini pendidikan pada perempuan itu justru sangat keras, karena akan membawa nama keluarga. Dia akan menikah ke keluarga lain. Yang dikerasi siapa? Anak perempuan harus kerja, harus ini. Kalau dipukul, kalau yang laki-laki malah tidak apa-apa. Kalau dia tidak melakukan, jadi teorinya Cok bagus mengatakan yang laki-laki lebih dikerasi. Justru saya melihat karena keberanian melawan dari laki-laki tidak pernah muncul. Kan karena laki-laki selalu akan dia akan di rumah, orang tua akan menjaganya, dan sedangkan perempuan akan memberi nama pada orang lain, bagaimana keluarganya. Prof, ampurot yang potong sejenak. Prof, niki alita sana yang telepon sampun nenten niki. Inggih sang Radumun. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Profesor Dr. Suryani. Lajeng wengi, Bapak Manahara nih kalau tidak salah, dari Bangli. Ini memaknai kekerasan dalam rumah tangga itu, dimana itu adalah harapan semua orang yang bisa tentram dalam rumah tangga sehingga robah ekonominya dulu gitu. Dalam arti kesadaran, banyak ciptakan lapangan pekerjaan sehingga kita itu gampang mencari sudut pekerjaan gitu loh, Profesor, Dokter. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Kita kan barusan menjalani pandemi COVID-19, kita akan mulai
bagaimana caranya sekarang ini membuat lapangan-lapangan pekerjaan. Apalagi di Bali ini kan banyak hari raya gitu loh. Ya, kayak bapak-bapaknya yang pernah ke pasar, ya mungkin ibu-ibunya yang sering ke pasar itu pada di rumah, karena apa? Pendapatan suaminya tidak mencukupi dengan perkembangan yang sekarang. Makanya ciptakan lapangan pekerjaan bukan mengharapkan dari gaji saja, tetapi ada lapangan pekerjaan di luar daripada gaji. Itu yang apa? Apalagi kebutuhan anak-anak sekarang ini sudah semakin meningkat. Itu yang kita harapkan, apabila memenuhi dalam rumah tangga, mungkin rumah tangga itu kan bisa tenang. Mudah-mudahan pada mengerti suami sama istrinya apa yang dihasilkan sama laki-lakinya itu biar pada mengerti. Karena apa? Karena kebutuhan ekonominya ini sekarang kan semakin meningkat. Apalagi lapangan kerja semakin menyempit. Kalau bisa itu administrasi baru bisa berhasil. Pemimpin yang katakan berhasil, apabila pemimpin itu bisa menjaga rakyatnya. Itu yang utama, itu Bu Dokter. Itu Manohara ya Bangli. Om Santi. Pak Manohara selalu semangat ya. Mungkin salah satu yang dilihat dari sudut pandang ketika dari KDRT itu adalah ekonomi. Lanturan dulu, Prof. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membuat kekerasan dalam rumah tangga berkurang, bisakah dalam pendidikan keluarga itu disamakan? Jangan karena anak perempuan akan pergi memberikan nama keluarga, dia dikerasi, sedangkan anak laki kalau dia tidak bangun pagi, dibiarkan, toh nanti dia akan bisa diatur oleh keluarga. Itu hal yang sangat kelihatannya sederhana, tetapi ini sangat membuat mereka jiwa juang untuk berhasil itu kurang dibandingkan dengan yang perempuan. Bersyukurlah kita perempuan-perempuan Bali ini dikerasi, tetapi dengan dikerasi ini trauma ada dalam dirinya, seperti tadi saya sampaikan, akan memberikan juga hal yang sama pada anak-anaknya. Jadi yang terbaik adalah bagaimana menghilangkan trauma ini dengan cara yang paling gampang. Kalau merasa tertekan, jengkel, marah, cobalah merenung, apakah di kamar mandi, di kebun, di tempat yang tidak mengganggu orang lain, tenangkan diri dan kemudian rasakan rasa marah, jengkel itu dan lepaskan, teriakkan sekeras-kerasnya. Dengan demikian Anda setelah melepaskan bisa tenangkan diri dan mulailah berdoa. Dengan demikian Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Itu cara yang gampang. Hampir semua orang akan melihat ini faktor ekonomi, semua faktor akan tetap ada. Zaman dulu, zaman sekarang sama. Tapi maukah kita sebagai suami istri berbagi? Jangan menganggap ini tugas kamu, ini tugas saya. Dan kemudian mertua pun jangan terlalu banyak ikut campur urusan anak dan menantu. Nah, kalau kita mau demikian saling membantu, masalah ini tentu akan lebih mudah. Tetapi kalau kita tetap menganggap bahwa yang harus kerja adalah perempuan, yang laki bisa tenang-tenang, boleh melakukan salah sedikit nggak apa-apa, tentu akan tetap terjadi seperti ini. Nah, dan sekarang hampir semua orang seperti dikatakan Pak Manohara itu, kita sulit, semua sulit. Kalau terus semua mengatakan sulit, ya apapun sulit tidak akan melakukan apa-apa. Berhenti ngomong sulit. Ini ujian saya. Dengan tenang, apa yang bisa dilakukan yang paling gampang? Misalnya di rumah, bisakah kita nyapu sendiri? Tidak perlu menyuruh pembantu, mencari pembantu dan sebagainya. Lakukan. Ngobrol sama anak, sama istri, suami. Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Semuanya ikut bersama. Tidak hanya satu orang yang bekerja. Dan kita latih anak-anak itu untuk bisa juga bekerja. Bukan kita menganggap anak itu pembantu, tetapi dia harus tahu situasi. Dan setelah itu adakan waktu untuk ngobrol bersama, makan bersama. Jangan sampai marah di meja makan. Gunakan teori Bali, megibung itu. Ini sekarang kan sering marah, tidak ada daging atau nasinya kurang bagus, marah dan sebagainya. Bisakah kita di meja makan tidak boleh marah? Ada dewa-dewa datang memberikan, nikmati apa yang ada, dan setelah selesai makan baru ngobrol mana yang tidak bagus kita bicarakan di luar meja makan itu. Sehingga anak-anak keluarga bisa merasakan ada ketenangan di rumah. Itu modal utama untuk kita bisa berhasil.
Tapi yang ada sekarang lihat tetangga punya ini dan sebagainya. Akhirnya kita bersaing dengan orang lain. Maukah kita bekerja sama sebagai sebuah tim? Nah, kalau ibu bapak mempunyai masalah dari kecil merasa dikerasi dan merasa mudah marah, seperti tadi, lepaskan beban itu. Dan kemudian untuk anak-anak, mari kita berikan cerita. Dengan cerita, dia akan mau membantu. Kalau kamu bisa membantu ibu bapak nyapu tempat tidur, kemudian bersihkan ini, nanti Tuhan akan datang dan sebagainya. Kalau itu anak kecil. Tapi kalau anak remaja, tentu cerita seperti tadi, bagaimana kita bisa berhasil kalau kita tidak mulai dari sekarang ini. Jadi ngobrol bersama itu jauh lebih bagus daripada kita ribut. Dan yang kedua, yang seperti tadi saya sampaikan, dalam mendidik anak, laki perempuan harus dibuat sama. Tidak ada kata bahwa perempuan pergi memberikan nama, sedangkan laki di rumah sama-sama memberikan nama. Luar biasa. Semua Prof. Jadi intinya yang kedua adalah komunikasi. Betul, Ya, sharing. sharing, jangan mendap-mendap di rumah tangga ya. Karena maksud mendap wah kita berdua, itu yang akan memperparah Modal suasana. utamanya adalah smile. Smile is life. Senyum adalah kehidupan. Ya, smile is life. Smile. Boleh kan kita kan dulu bahasa Bali, itu smile is life gitu. Nah, Niki dokter tertarik sekali dengan apa pembahasan hari ini ya. Jadi yang akan tentunya banyak. Ternyata dari sudut pandang yang terjadi atau catatan dokter pribadi Niki, apakah benar seperti apa yang dikatakan Pak Manohara ini faktor utama yang membuat satu terjadinya KDRT atau kerancuan dalam rumah tangga itu adalah faktor ekonomi? Ya, salah satu yang memperberat karena sekarang kita tidak hanya membanding ke tetangga ya. Dunia sudah dalam genggaman kita. Jadi pembanding itu tidak lagi tetangga, lingkungan desa, tidak. Kita membanding dengan dunia. Nah, ketika kita membanding dengan dunia, tentu sudah ada perbedaan yang kita lihat antara negara berkembang, negara maju, itu kebutuhannya beda. Tapi kita tidak mau melihat lebih detail, kenapa mereka punya uang lebih banyak, kenapa mereka dalam spending kebutuhannya lebih tinggi, karena pekerjaan atau penghasilannya lebih bagus. Kita cuma ingin melihat, oh mereka bisa beli itu, saya juga ingin beli. Akhirnya tidak lagi memikirkan kebutuhan, tapi keinginan kemudian yang muncul. Ingin itu, ingin ini, dan sebagainya. Yang membuat akhirnya komunikasi tadi yang diharapkan untuk bisa saling mengerti, oh gaji suami saya sekian. Nah, jadi kita harus bisa mengatur keuangan. Oh, gaji istri saya sekian. Bagaimana kita satu keluarga penghasilannya berdua ini mencukupi untuk kehidupan keluarga. Itu tidak ada. Karena yang semua pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Yang perempuan ngecek dagangan baju dan sebagainya, yang laki ngecek mobil, motor dan sebagainya. Hobinya masing-masing. Akhirnya anak-anaknya juga ikut-ikutan. Karena kan di rumah itu orang tua sebenarnya menjadi panutan buat anak. Nah, ketika yang dilihat adalah seperti itu, jadi wajarlah kemudian tidak ada yang menghitung kebutuhan atau keuangannya sudah berapa atau penghasilannya berapa yang mereka bisa buat. Nah, sehingga beban yang akhirnya dijadikan permasalahan adalah finansial. Padahal sebenarnya kalau kita mampu mengatur keuangan, semua bisa dirasakan cukup. Artinya manajemen keuangannya bagus, maintenance-nya juga bagus, jadi itu juga akan berimbas dan berdampak pada tidak akan terjadinya satu kekerasan yang difaktorkan oleh ekonomi. Nanti beda 75 yuk. Nambah dados. Boleh juga tambah lagi. Nah, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Demikian iri kireng wareng wirasa ring TVRI, media pemersatu bangsa. Luar biasa sekali. Sukses semua sana sampun nyarengin Pak Manohara ring Bali, salam buat keluarga. Betul sekali. Semoga salam sehat. Semua permasalahan bisa terselesaikan dengan bahagia dan baik ya, sehingga menemukan surga keluarga yang kita harapkan. Betul sekali, ini yang kita harapkan. Nah, Dutet yang ingin bertanya sareng Ibu Cok mangke. Ibu penanggulangan KDRT ini kan menyangkut suami dan istri, Bu. Nah, Pakis Bali dalam kegiatannya, dalam sosialisasinya nanti apakah akan ikut menggandeng bapak-bapak juga, Ibu? Karena kan supaya bisa saling mengerti. Artinya bapaknya gandeng apa? Sing gandeng. Nama keras KDRT. Bukan begitu,
Itu mengajak bapak-bapak sekali nikah ibu. Pertanyaan becek pisan ya. Kalau mau bawas ini paiketan kerama istri ini kan memang kerama istri sani wenten dari sejebak Bali. Nah koitanan bapak-bapak justru puniki sebagai organisasi baru kalau ring provinsi kepengurusannya sangat ramping. Nah ngeranjing ring kabupaten kota sani dados manggala paiketan kerama istri ring kabupaten kota nika wantah istri dari Bendesa Madil. Jadi selaku Bendesa Madil sane paling tinggi ring kabupaten kota, istri dane dados manggala Pakis Bali. Sampun kenten patah ring kecamatan, Bendesa Alitan sane wenten ring kecamatan, istri dane dados manggala Pakis ring tingkat kecamatan. Nah kalau ring desa adat, istri saking bendesa adat, wantah manggala ring desa adat. Jadi apapun yang kita sosialisasikan dengan sendirinya sampai di rumah mereka pasti akan bercerita. Sehingga apa yang menjadi komitmen saking paiketan kerama istri, santukan wenten ring provinsi, kabupaten kota, kecamatan lagi, mina lebih cepat. Santukan kalau istri bendesa adat rauh saking sangkep. Nah, ngantos ring rumah pasti akan membicarakan dengan suami dane. Nah niki komunikasi nikilah yang kita harapkan. Nah sampun kenten sanding kaping kali niki ngeranjing tala ring sastra kenapa istri. Nah niki wenten dalam sastra Hindu wenten istilahnya niki sebetulnya perlu kita sosialisasikan lebih banyak supaya dipahami matam, pita, guru, devam. Kalau matam nikah hormati ibumu dulu. Setelah kamu menghormati ibumu, barulah kamu menghormati ayahmu. Setelah kamu menghormati ayahmu, baru kamu hormat kepada leluhur. Dan yang terakhir baru kamu menyembah yang widi. Jadi kalau makin wenten nak nyembah yang widi, ibu bapak leluhur ten diingat dan ke ten patut kemargi. Nah niki mangda memargi pula pali karena sastra nike sampun wenten. Saki wenten kita nenten ngah berani kepada ibu nike kawitan di lemah. Sehingga seorang ibu disebut seorang ibu nike kawitan ring lemah. Sehingga yang pertama matam di dalam sastra nike wenten matam, pita, guru, devam. Jadi jangkep pisana sehingga mungkin sapunapi untuk mangda kerama istri ini bisa mensosialisasikan bersama-sama mengedukasi. Sehingga sasarannya tadi napiten kesarangin sana lanang-lanang. Nah santukan paiketan kerama istri ini ke adalah istri dari bendesa adat. Jelas rabindani sareng. Atau sekali webinar sani sampun kemarga tetap melibatkan bendesa ring provinsi, bendesa agung, sarangin perjuru, bendesa Madil sane wenten ring masing-masing kabupaten kota, kemudian bendesa Alitan sane wenten ring kecamatan, taler bendesa adat sejebak tadi. Jadi pada saat turun pun kita mensosialisasikan bersama-sama. Yang sekali makin paiketan kerama istri ngemargiang tresna lan bakti tetap hadir perjuru lanang. Berikut kita langsung sosialisasikan sapunika. Jadi keduanya kena ya lanang istri sareng, karena komunikasi itu pasti akan terjadi ketika apapun yang didapatkan pasangannya masing-masing. Yang waniman informasi orang yang hotel, yang deler nang hotel. Itulah pentingnya komunikasi. Nah untuk Prof Niki, ketika misalkan sebuah keluarga atau sepasang suami istri sudah mencari jalan untuk memecahkan masalahnya, mentok-mentoknya niki apakah perlu niki ada pihak ketiga atau konseling untuk bisa membantu memecahkan masalah yang beliau hadapi? Tergantung dari pasangan itu, dia bisa berdua saja atau mencari teman atau kemudian dia membaca buku dan lain-lainnya, dan atau ke grup, tergantung. Nah kalau ke grup misalnya seperti kami punya grup Kadarkum, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Di sana mereka kami ajak meditasi dahulu, kemudian bebaskan bebannya, dan kemudian setelah bebaskan beban mereka kontak spirit dengan saudaranya, temannya, dan atau kepada Tuhan, dan setelah itu mereka akan menemukan jalan. Nah kalau ini bisa digunakan, apalagi pemerintah memberikan tempat yang bagus untuk itu, saya kira seminggu sekali atau sebulan sekali mereka kumpul melakukan seperti itu bisa menghilangkan beban trauma-trauma itu, sehingga dia bisa dengan sendirinya mencari atau menemukan cara yang terbaik untuk bisa saling mencintai, saling menghargai, dan saling memerlukan. Sehingga di rumah kalau mereka
nanti bertemu dengan anak, dengan suami atau dengan istri, tidak selalu merasa dirinya paling benar. Kita ini keluarga, bisa dibicarakan, berduakah atau berkumpul dan sebagainya. Nah, kalau bisa seperti itu, saya kira kita mulai nyaman di Bali, karena keluarga di Bali itu paling mudah diberitahu dan paling mudah untuk menerima, asal yang memberitahu ini benar. Nah, untuk itulah dengan adanya peikatan ini, mudah-mudahan tidak hanya teori saja, tetapi kemudian digerakkan lebih cepat, lebih bagus, sehingga terjadi seperti tadi, bunuh diri, kemudian perceraian, kemudian anak lari, meninggalkan keluarga dan sebagainya bisa kita cegah. Oke. Kalau dari Dr. Bagus, kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika hal itu terjadi? Kalau memang tidak mampu menyelesaikan, tentu tenaga profesional ada tersedia. Dari kami psikiater menyiapkan ruang untuk itu, karena memang kami melihat bahwa keluarga itu adalah modal dalam suatu bangsa yang bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena kalau di keluarga sudah harmonis, tentu akan terlahir anak-anak yang berkualitas. Tetapi kalau di keluarga sudah bermasalah, tentu bukan berarti akhir dari segalanya. Mereka bisa berkonsultasi untuk mencari solusi, karena tidak jarang memang ketika komunikasi sudah mentok, butuh orang ketiga. Sehingga sering dikatakan konsultan itu terkadang lebih baik daripada mencari berdua solusi permasalahan tersebut. Nah, cuman kalau menghadapi pasangan suami istri itu berbeda sedikit, karena kalau bisa keduanya dihadirkan, mereka mungkin merasa ada keberimbangan. Tapi di satu sisi akan merasa, oh ini terapisnya laki, mungkin akan berpihak sama yang laki. Terapisnya yang perempuan akan berpihak sama yang perempuan. Terkadang ada isu gender yang menjadi pembatas, sehingga ada keengganan kemudian untuk mencari solusi permasalahan mereka. Selain ada pemikiran bahwa ini kan masalah keluarga. Kalau ngomongkan ke orang sama dengan membuka aib keluarga. Padahal yang dicari kan solusinya. Bukan hanya permasalahannya yang dibicarakan, tetapi solusinya. Sehingga kekerasan itu tidak berulang dan tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Meskipun yang namanya kekerasan itu akan ada siklusnya. Setelah mereka melakukan tindakan kekerasan, biasanya ada upaya untuk memaafkan. Nah, setelah memaafkan ini yang kemudian dianggap sebagai honeymoon effect. Merasa bahwa permasalahan sudah selesai, padahal bibit-bibit kekerasan itu masih ada. Dan itu yang akhirnya membuat menjadi berulang dan berulang terus. Perlu kita memang harus mencari solusi seperti ini, bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang hal itu. Nah, Diki karena waktu, Diki sebagai Manggala Pakis Bali, Bali, Diki, apa yang ingin disampaikan kepada peserta TPRI tentang memahami tentang kekerasan KDRT yang ada di Bali? Yang pertama tentu Diki yang menyampaikan terima kasih karena kegiatan webinar kemarin memang pesertanya cukup banyak. Kemudian yang kedua, harapan kami saking paiketan kerama istri, Sapunapi mengajak tidak hanya kerama istri mantan, jadi termasuk para Yowana, para napi pesang perjuru sandiwenten ring sabongkon desa adat begitu ya. Mangda nyungkemin santukan kondisi niki memang kondisi yang sangat real terjadi di masyarakat kita. Data-data yang terkait dengan kekerasan sampun akeh pisan. Nah, kalau tidak kita yang bergerak, mangdetan anak-anak kita akan terlahir menjadi hal yang sama, melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Niki sane marupa untang pinuna saking paiketan kerama istri provinsi, mangde seluruh semeton kerama istri sane wenten ring sejebak desa adat, mangde nyungkemin bahwa bagaimana upaya jangan keluar dulu wenten masalah kidik-kidik waktu keluar, tetapi selesaikan di dalam. Seksema tahan dikir yang tukang sampun panemnya galah. Sekarang wonten karya malih sosialisasi prop nalar sesema dokter juga sesema sampun mampir kira aku dan nasdem Pangampura dan tekan iki sampun las pisan galah duit ngiring buku tang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.
Krama istri desa adat ring sejebak jagat Bali.